Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membahas tentang perdebatan firqah-firqah teologi Islam tentang peran Tuhan, gerak atau perbuatan manusia, serta keadilan Tuhan. Dosen pengampu Pak Syahmidi, disusun oleh Perkenalkan, nama saya Lucy Solihati, NIM 2011170152. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavia, NIM 2011170155. Perkenalkan, nama saya Rizky Nopianti, NIM 2011170153. Poin-poin yang ingin kami bahas adalah A. Gerak atau perbuatan manusia dalam perdebatan firqah-firqah. Dalam pandangan aliran falsafah kalam bahwa munculnya persoalan-persoalan mengenai tindakan atau perbuatan manusia dalam kaitannya dengan perbuatan Tuhan. Aliran-aliran dalam persoalan teologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, aliran Qadariyah, yang pemikiran pokok dari aliran ini sesuai dengan namanya, bahwa manusia mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam segala hal perbuatannya, atau khaliqul af'al. Mereka berpendapat bahwa kemauan manusia bebas untuk berbuat atau tidak berbuat, sehingga manusia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatannya. Manusia berhak menerima pujian dan pahala atas segala perbuatannya yang baik dan menerima celaan serta hukuman atas perbuatannya yang salah atau dosa. 2. Menurut paham atau aliran Jabariyah, bahwa manusia dalam segala perbuatannya dipaksa oleh Allah. Manusia tidak mempunyai kebebasan. Di dalam Al-Quran ada sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan dan menentukan segala sesuatu. 3. Menurut paham atau aliran Mu'tazilah, sebagaimana yang disampaikan oleh Wasil bin Atta mengenai tindakan manusia, berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemampuan serta kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya, B. Gerakan atau perbuatan Tuhan dan keadilan Tuhan dalam perdebatan firqah-firqah. Perbuatan Tuhan ditunjukkan untuk kepentingan manusia atau maujud lain selain Tuhan. 1. Menurut Maturidiyah Semarkan, ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan sebenarnya mampu menjadikan semua manusia di bumi beriman. Akan tetapi, Allah tidak melakukan hal itu karena Ia telah memberikan kebebasan berkehendak dan berbuat kepada manusia. 2. Aliran Maturidiyah Semarkan yang memberi batasan kepada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berarti menganut paham free will, memberi daya dan wewenang kepada akal, memandang perbuatan Tuhan didorong oleh tujuan untuk kepentingan manusia. 1. Teori tentang perbuatan manusia. Perdebatan mengenai perbuatan manusia menurut beberapa sekte firqah merupakan perbincangan yang tidak ada habisnya dengan masing-masing argumen dan dalil yang menguatkannya. Hakikat manusia dipandang sebagai unsur-unsur materialisme mekanistis yang kompleksitasnya terdiri dari aspek-aspek fisiologis, neurologis, fisika, dan biokimia. Manusia hanya dipandang dari segi jasmani saja, tanpa melihat dari segi rohani. Menurut paham dualisme, manusia sebagai makhluk adalah suatu integritas antara unsur jasmaniyah dan rohaniyah. Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki peluang untuk dikembangkan pada kedua unsur tersebut. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk diciptakan Allah dengan kedudukan yang melebihi makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Selain itu,
manusia sudah dilengkapi dengan beberapa kompetensi yang dapat dikembangkannya. 2. Teori perbuatan manusia menurut aliran Jabariyah dan Qadariyah. Kebebasan dan ikhtiar manusia dalam bertindak dan berbuat merupakan perdebatan yang panjang dalam bidang teologi. Kebesaran dan keagungan Allah sudah pasti diyakini oleh setiap manusia. Namun, sejauh manakah kekuasaan Tuhan dalam menentukan perjalanan umat manusia? 3. Perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan dalam pandangan kalam rasional. Tuhan adil, mengandung makna bahwa segala perbuatan Tuhan baik. Tuhan tidak dapat berbuat zalim dalam memberikan hukuman kepada manusia. Tuhan mesti memberi upah kepada orang yang patuh dan memberi hukuman kepada orang yang durhaka, serta tidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap manusia. Dengan demikian, keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah sama dengan keadilan seorang raja konstitusional yang dibatasi oleh hukum membuatnya sendiri. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan aliran falsafah kalam bahwa munculnya persoalan-persoalan mengenai tindakan atau perbuatan manusia dalam kaitannya dengan perbuatan Tuhan. Dalam hal kehendak mutlak Tuhan, aliran-aliran kalam seperti Mu'tazilah, Al-Asy'ari, dan Maturidiyah juga memiliki pendapat masing-masing. Aliran Mu'tazilah memandang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak bersifat mutlak semutlak-mutlaknya, karena dibatasi oleh keadilan Tuhan. Perbuatan Tuhan ditunjukkan untuk kepentingan manusia. Perdebatan mengenai perbuatan manusia menurut beberapa sekte firqah merupakan perbincangan yang tidak ada habisnya dengan masing-masing argumen dan dalil yang menguatkannya. Di dalam Al-Quran sendiri sangat banyak ayat-ayat menyinggung masalah perbuatan manusia. Namun tidak ada yang spesifik menyebut atau menjelaskan tentang perbuatan manusia. Terima kasih.